Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik. Konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai asal penamaan. Kenapa Sya'ban disebut Sya'ban? Coba di share screen. Alhamdulillah. Sya'ban disebut dengan Sya'ban dari kata sya'bun yang artinya cabang. Intaliku ila narin dhi thalati syu'ab. Pergilah kamu, ketika Allah mengatakan kepada penduduk neraka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan neraka itu disebut apinya punya dhi thalati syu'ab, punya 3 cabang. Intaliku ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab. Sehingga kondisi nerakanya bercabang-cabang, apinya bercabang-cabang, maka dia bisa membakar ke arah manapun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut suku itu dengan syu'ub. Inna khalaqnakum min dzakarin ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan aku jadikan kalian syu'uban, bercabang-cabang. Karena syu'ub itu adalah suku yang menjadi cabang besar bagi manusia. Dan Sya'ban disebut Sya'ban dari kata sya'bun yang artinya kelompok atau golongan. Yatasya'ab, mereka berkelompok-kelompok, mereka bergolong-golongan, bercabang-cabang menjadi banyak kelompok dan golongan. Dan bulan ini dinamakan dengan bulan Sya'ban karena pada bulan ini masyarakat jahiliyah terpisah menjadi beberapa kelompok untuk melakukan peperangan. Apa sebabnya? Karena sebelum Sya'ban itu bulan apa? Bulan Rajab. Karena sebelum Sya'ban adalah bulan Rajab, di mana posisi bulan Rajab ini adalah bulan haram yang mereka dilarang untuk berperang, dilarang untuk mendolimi sesama suku, dilarang untuk keluar dalam rangka menyerang suku yang lain. Maka begitu Rajab ini berakhir, dendam-dendam yang belum selesai itu diselesaikan di bulan Sya'ban. Ketika Rajab berakhir, maka Sya'ban mereka langsung berpencar. Dan seperti yang kita pahami, masyarakat jahiliyah, mereka adalah masyarakat yang belum memiliki kerajaan dan belum punya negara. Sehingga masyarakat jahiliyah dulu terdiri dari suku kecil-kecil. Ini misalnya sebuah pulau Arab ya. Ini kota Mekah, di sini ada Madinah. Di sini ada Madinah. Nah, di kota-kota ini ada beberapa kota juga sekitarnya. Mereka terdiri dari suku-suku kecil. Penguasanya adalah kepala-kepala suku ini. Ada suku yang besar, ada suku yang kecil. Suku yang makin besar, anggotanya makin banyak, biasanya lebih penangan dibandingkan suku kecil yang anggotanya kecil. Di Madinah ada 2 suku besar, yaitu apa? Aus dan Khazraj. 2 suku besar Aus dan Khazraj ini ketika tinggal di Madinah, mereka juga terdiri dari suku-suku kecil dan sangat rentan dengan yang namanya pertempuran.
maka antara satu suku dengan suku yang lain saling berperang, saling mencaplok, saling menguasai. Maka dari situlah kemudian pada waktu di selain bulan-bulan haram sering terjadi yang namanya peperangan. Nah, hidup dalam situasi seperti itu sangat tidak aman. Sehingga mau bergerak takut jangan-jangan nanti ditangkap oleh suku yang lain terus dibunuh. Mau bergerak lagi khawatir jangan-jangan nanti berhadapan dengan suku yang lain sehingga dia akan dimusuhi dan seterusnya. Maka dalam posisi ini mereka hanya bisa banyak diam dan tinggal di tempat tinggalnya. Baik, kita tinggalkan penjelasan tentang asal nama. Berikutnya kita akan beralih ke amalan sunnah di bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Maka jawabannya adalah ada amalan sunnah di bulan Sya'ban. Dan ini yang lebih penting untuk kita pahami, karena berkaitan dengan bulan Sya'ban sendiri ada sejarah apa, saya tidak tahu banyak. Namun yang berkaitan dengan kita, yang berkaitan dengan kita adalah apa yang harus kita lakukan ketika sudah memasuki bulan Sya'ban. Berikut beberapa amalan di bulan Sya'ban. Amalan yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah selama bulan Sya'ban. Jadi kalau diminta untuk membandingkan antara Sya'ban dengan Rajab, di 2 bulan ini mana yang lebih dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah? Yang dalilnya sahih riwayat Bukhari Muslim itu bulan Sya'ban. Yang dalilnya sahih riwayat Bukhari Muslim justru ada di bulan Sya'ban. Kalau kemarin di bulan Rajab, dalilnya riwayat Ahmad, itu pun dalil jauh. Dalil jauh dalam arti untuk bisa memahaminya harus ditarik kesimpulan yang jauh. Di mana Nabi SAW menganjurkan puasa di bulan Rajab karena Rajab adalah bulan haram. Karena Rajab adalah bulan haram. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang dia rajin berpuasa, kemudian diberi oleh Nabi SAW nasihat, berpuasalah di bulan haram. Sum ashhurul hurum. Sum ashhurul hurum. Lakukanlah puasa di bulan haram. Nah, makna bulan haram tidak hanya Rajab saja. Masih ada beberapa bulan haram yang lain. Karena bulan haram jumlahnya ada berapa? Ada 4. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sehingga anjuran puasa di bulan Rajab itu masuk dalam lingkaran anjuran puasa di bulan haram. Sementara kalau anjuran puasa di bulan Sya'ban itu ada hadis khusus dan jumlahnya beberapa hadis, tidak hanya satu, dan rata-rata adalah hadis riwayat Bukhari Muslim berdasarkan persaksian dari para istri Nabi SAW. Di antaranya keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa beberapa hari sampai kami katakan kayaknya beliau tidak pernah tidak puasa. Tiap hari beliau puasa. Dan terkadang beliau tidak puasa terus hingga kami mengatakan beliau tidak melakukan puasa. Karena puasa itu kan nggak kelihatan. Lalu ketika istri beliau mau menyuguhkan sesuatu, maka muncul pertanyaan, ini Nabi puasa atau tidak? Kayaknya kok beliau nggak puasa. Kayaknya beliau puasa. Melihat rutinitas sebelumnya. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh kecuali Ramadan.
wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak melihat beliau berpuasa yang lebih sering melebihi puasa di bulan Sya'ban. Saya tidak melihat Nabi SAW lebih sering puasa sunnah melebihi puasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Sehingga keberadaan puasa di bulan Sya'ban itu dianjurkan untuk dilakukan sering, disebutkan dalam hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu tanggal berapa? 15 Sya'ban. Ulama berbeda pendapat tentang status keutamaan malam nisfu Sya'ban. Kita akan baca terlebih dahulu. Apakah betul malam nisfu Sya'ban itu malam yang istimewa atau malam biasa sebagaimana malam-malam yang lain? Ada malam istimewa yang disebutkan dalam Al-Quran. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga ini malam istimewa yang ditegaskan dalam Al-Quran. Namun ada malam istimewa yang disebutkan dalam hadis dan ulama beda pendapat apakah itu malam istimewa atau tidak. Mengingat mereka beda pendapat dalam menilai keabsahan hadisnya. Pendapat pertama mengatakan tidak ada keutamaan khusus untuk malam nisfu Sya'ban. Statusnya sama dengan malam-malam biasa yang lainnya. Mereka menyatakan bahwa semua dalil yang menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah hadis yang lemah. Di antara contohnya adalah Al-Hafidh Abu Syamah dalam kitab beliau Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah. Sekarang kita akan lihat dulu biografinya Abu Syamah. Abu Syamah Al-Maqdisi. Kita buka di sini ya. Abu Syamah Al-Maqdisi. Nama aslinya Abdurrahman bin Ismail bin Ibrahim bin Utsman Al-Maqdisi. Ulama ahli fikih mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah beliau. Ahli hadis, ahli sejarah, lebih dikenal dengan nama Abu Syamah dibandingkan dengan nama aslinya. Baik. Dilahirkan di Damaskus pada tahun 1203 Miladiyah dan meninggal tahun 1267. Kalau berarti di sini hijriahnya tahun berapa? Hijriahnya sekitar abad 6, 500-an atau 600-an beliau hidup. Berarti sekitar abad 6 atau abad 7. Ini kan dilahirkan tahun 599 Hijriah. Dan beliau meninggal tahun berapa ini? Di usia 64 tahun, berarti sekitar tahun 663 Hijriah beliau meninggal. Baik. Ini sezaman dengan An-Nawawi. Abu Syamah Al-Hafidh Abu Syamah Al-Maqdisi. Al-Hafidh Abu Syamah Al-Maqdisi mengatakan, Ibnu Dihyah, Al-Hafidh Abul Khitab Ibnu Dihyah dalam kitabnya tentang bulan Sya'ban mengatakan, Ibnu Dihyah ini seorang ahli hadis. Kita lihat dulu biografinya biar makin yakin yang mengatakan kayak gini siapa ya. Ibnu Dihyah.
Abul Khitab Al-Hafidh Ibnu Dihyah Al-Kalbi. Namanya adalah Umar Ibn Hasan bin Ali dan seterusnya. Dan beliau dari Andalus. Kemudian di sini dilahirkan pada tahun 544. Kalau tadi Abu Syamah lahir tahun berapa? 599. Berarti lebih duluan Ibnu Dihyah. Dan wallahu alam, di sini tidak dijelaskan madhabnya, tapi beliau berasal dari Andalusia. Kalau Andalus umumnya madhabnya adalah madhab Maliki. Di sini ada pujian yang disampaikan oleh As-Suyuti dalam Bughyatul Wu'a. Kata beliau, Umar Ibn Hasan dan seterusnya, Ibnu Dihyah Al-Kalbi Al-Andalusi Al-Hafidh Abul Khitab, termasuk di antara ulama kibar wa masyahir al-fudala, dan termasuk di antara orang hebat yang terkenal. Mutkinan di ilmu hadis, beliau mendalami ilmu hadis dan yang terkait dengan ilmu hadis. Arifan bin nahwi wal lughah, paham tentang ilmu nahwu dan bahasa. Baik, intinya beliau ulama kibar di abad 5 atau di abad 6 Hijriah. Nah, beliau mengatakan tidak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan keutamaan nisfu Sya'ban. Ini keterangan dari Ibnu Dihyah yang dikutip oleh Al-Hafidh Abu Syamah. Pendapat kedua mengatakan bahwa ada anjuran untuk memperbanyak amal di malam nisfu Sya'ban. Ini merupakan pendapat yang didukung oleh hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali untuk orang musyrik dan orang yang sedang bermusuhan. Hadis Ibnu Majah dan Tabrani. Setelah membawakan hadis ini, menyebutkan beberapa waktu yang utama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, pendapat yang dipegangi mayoritas ulama dan kebanyakan ulama dalam mazhab Hambali adalah meyakini adanya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ini juga sesuai keterangan Imam Ahmad, mengingat adanya banyak hadis yang terkait masalah ini serta dibenarkan oleh berbagai riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Masyaallah. Ini keterangan Syekhul Islam. Ibnu Rajab yang beliau bermadzhab Hambali mengatakan, terkait malam nisfu Sya'ban, dulu para ulama tabi'in penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan beberapa tabi'in yang lainnya, mereka memuliakan dan bersungguh-sungguh dalam beribadah di malam itu. Kesimpulannya, dari keterangan di atas kita simpulkan, 1. Nisfu Sya'ban termasuk malam yang memiliki keutamaan. Hal ini berdasarkan hadis Abu Musa tadi, meskipun sebagian ulama menilai hadis ini dhaif, namun ada yang mengatakan statusnya sahih. Yang kedua, tidak ditemukan satupun riwayat yang menganjurkan amalan tertentu. Adanya cuman malam itu punya keistimewaan, tapi nggak ada amalan tertentu. Ketika nisfu Sya'ban, baik berupa puasa maupun sholat, hadis tadi hanya menyebutkan bahwa Allah mengampuni semua hambanya di malam nisfu Sya'ban, kecuali 2 jenis manusia, yaitu siapa tadi? Orang musyrik dan orang yang sedang bermusuhan. Yang ketiga, ulama berbeda pendapat apakah dianjurkan menghidupkan nisfu Sya'ban atau tidak. Sebagian ulama menganjurkan, seperti sikap beberapa ulama tabi'in
yang bersungguh-sungguh ibadah. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa menghususkan nisfu Sya'ban dengan ibadah termasuk amalan yang tidak ada ajarannya. Kemudian ulama yang membolehkan memperbanyak amal di malam nisfu Sya'ban, mereka menegaskan tidak ada amalan khusus. Memperbanyak amal itu tidak sama dengan melakukan amal khusus. Wallahu a'lam. Baik, jadi kesimpulannya gimana? Tentang malam nisfu Sya'ban. Tentang malam nisfu Sya'ban. Pertama, ada yang menilai hadisnya dhaif. Ini pendapat siapa tadi? Ibnu Dihyah. Sebagaimana kutipan Abu Syamah. Pendapat yang kedua, hadisnya sahih. Dan ini pendapat Hambali, jumhur Hambali. Sudah? Yang menyatakan hadis sahih, mereka berpendapat, ada beda pendapat ya. Tidak ada amal khusus. Atau mereka mengatakan tidak perlu amalan khusus, tidak perlu amalan tertentu. Yang kedua, atau mungkin lebih tepatnya bukan ini, tidak perlu memperbanyak ibadah. Tidak perlu memperbanyak ibadah. Ya sudah, amalan itu memang amalan istimewa, tapi kita tidak perlu memperbanyak ibadah. Seperti hari Jumat ya. Malam Jumat itu amalan hari yang istimewa. Hari Jumat juga hari yang istimewa. Tapi Nabi SAW melarang apa ketika hari Jumat? Puasa. Jangan puasa di hari Jumat saja. Meskipun hari Jumat itu hari yang istimewa. Pendapat yang kedua, perlu memperbanyak ibadah. Jadi kurang lebih ada 3 pendapat ini berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam. Walhamdulillah, demikian yang kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas tentang aneka keyakinan aneh di bulan Sya'ban. Contoh ya, meyakini buku catatan amal sudah ditutup. Terus ada sholat-sholat khusus, termasuk diantaranya adalah Rebu Wekasan. Rebu Wekasan itu apa? Rebu Pungkasan. Itu di Sya'ban ya, keyakinan Rebu Wekasan. Baik, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tentang nisfu Sya'ban tadi ada beberapa 3 pendapat yang itu kalau kita melihat seperti bertolak belakang. Sekarang menurut Ustadz itu menurut ikut yang mana gitu. Dari 3 pendapat ini sepertinya bertolak belakang. Ya. Kalau secara pribadi saya menilai hadis itu sahih, bisa diterima. Ya. Maka malam nisfu Sya'ban malam istimewa. Ini hadisnya sahih. Selanjutnya, apakah perlu untuk rajin ibadah? Tidak ada perintah untuk itu. Nabi SAW tidak menyuruh lakukanlah rajin ibadah. Dan yang ada hanya keterangan tabi'in, seperti Khalid bin Ma'dan tadi. Kemudian beberapa ulama tabi'in yang lain yang tadi disebutkan. Di sini ada Luqman bin Amir, kemudian Makhul, yang ada keterangan dari tabi'in. Nah, kalau kemudian kita menganggap bahwasanya keterangan dari tabi'in ini bisa ditiru, maka kita bisa memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban. Silahkan perbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban. Wa ala kullin, intinya adalah kalau siang harinya nggak ada amal khusus, yang ada malamnya. Misalnya memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak baca Quran,